Kali ini kita akan ketemu lagi dengan Mas Edi Koko. Kita akan juga mengulas lebih dalam tentang bagaimana menjadi host talkshow, sebuah diskusi yang menarik. Mas Edi, gimana kabarnya? Baik, Den. Gimana Semarang? Semarang, Gila ya. ya sekarang kita jauh Kita berjauhan ya. Wah, ini kan buat saya ini apa? Gaptek begini, urusan begini ya luar biasa, bisa jauh-jauh, bisa tatap muka kan. Nggak terbayangkan tahun 70 dulu bisa kayak gini kan. Jadi gimana Dan, gimana? Di awal kita lupa cerita bahwa Mas Edi posisinya di Pamulang ya, di Jakarta. Ya, saya di Pamulang. Saya di Semarang. Nah, kemarin kan kita banyak bahas materi tentang bagaimana membangun sebuah talk show di acara webinar kita itu kan pada waktu itu. Nah, satu yang menarik yang kemarin saya buat videonya itu tentang tips menjadi seorang moderator atau host di sebuah acara. Karena di situ Mas Edi banyak mendirect, sebut saja ada Putra Nababan, ada Latif Siregar gitu kan. Selain kemarin ada faktor wibawa, apa saja yang sebenarnya menjadi syarat seorang moderator atau host itu supaya menggait sebuah diskusi jadi lebih menarik? Konsepnya sebetulnya kan Trijaya itu untuk menanganin talkshow yang multi topik begitu, itu kita memang mencari orang-orang yang memang menguasai banyak masalah gitu kan. Mereka kan orang-orang pandai. Nah, jadi itu tadi, talk show itu mesti dipandu oleh orang yang menguasai masalah. Jadi tidak sekedar ya bisa tampil, berani tampil, tapi tidak menguasai masalah, itu akan repot. Nah, utamanya adalah dia memahami banyak topik ya, dan dia bisa bergaul, dia juga punya jaringan. Nah, sehingga tadi itu yang kita bahas kemarin tuh, dia punya wibawa, itu yang juga utama itu. Nah, sekarang bayangkan kalau ya moderator dalam talk show itu tidak bisa cuma sekedar kayak MC gitu loh. Ya. Jadi mesti dibedakan. MC itu bawain acara kawinan gitu kan. Itu. Nah, talk show ini kita betul-betul si moderator ini, si pemandu talk show lah ya. Saya nyebutnya, orang nyebutnya anchor atau host atau moderator. Dia betul-betul harus ngerti apa yang dia omong oleh si narasumber. Jadi arah narasumber ngomong kemana dia harus tahu, apa yang dia omong dia harus tahu. Itu sebetulnya yang perlu utamakan gitu. Itu. Nah, itu kadang kan dalam sebuah talk show itu kan mengalir cerita dari si narasumber. Nah, sebenarnya ketika membuat sebuah talk show ya, menyusun judul, Mas Edi sebenarnya udah tahu belum sih? Itu nanti goalnya kemana diskusinya? Ya, targetnya pasti kita itu kan intinya kan kita memberikan masukan, memberikan cerita, gambaran kepada pendengar ya, penonton, atau bahwa isu yang sedang kita bahas itu sebetulnya seperti ini gitu loh. Maka seperti ini kita perlu hadirkan beberapa narasumber yang dari kacamata dia, dari kacamata ini, dari ahlinya, dari praktisi, itu berkumpul. Nah, berkumpul, nah kita sodorkan ini loh. Misalnya, tadi udah ngomong kedelai, misalnya kita bahas kedelai. Kedelai langka, kenapa? Kita undang dari pemerintah pertanian misalnya. Nah, kenapa kita harus impor kedelai kita buruk atau memang tidak cukup? Nah, itu petani bisa jawab, kita undang lah. Kemudian
apakah memang jelek. Nah, kemudian kita pernah undang itu Dr. Jonathan Adrinov itu, bahwa dia orang London yang kebetulan bule ini suka sama tempe, ngerti kedelai, bisa bikin tempe. Nah, bule bisa bikin tempe. Bikin tempe. Saya jadi ceritain teman yang dari sana bahwa dia suka bikin tempe dan dijual ke orang-orang Indonesia di sana. Dia juga cerita ke saya. Nah, dia cerita bahwa kedelai kita tuh kedelai kita tuh bagus sebetulnya, yang bilang gitu. Problemnya apa? Nah, ceritakanlah di situ. Nah, sehingga kita sodorkan aja ke pendengar, penonton, bahwa problem kedelai di Indonesia itu seperti ini dari kacamata petani, dari kacamata pemerintah, dari pengamat dan sebagainya. Itu sebetulnya goalnya ya kita serahkan aja ke pendengar, ini loh mereka menarik kesimpulan sendiri. Ya, gitu. Jadi Mas Edi sebagai produser itu sudah memberikan gambaran ke moderator kan, artinya ini nanti lo arahnya ke sini nih gitu kan, dan ada informasi-informasi tambahan yang Mas Edi sampaikan gitu kan. Nah, jadi kuncinya di moderator atau di produser sebenarnya? Kalau penyusunannya kuncinya di produser ya. Produser, oke. Ini yang cocok bicara ini. Nanti terus kita kasih tahu moderatornya, kita bahas ini nih. Ya. Nanti arahnya ke sini. Ya. Nah, setiap moderator itu punya karakter, punya kebiasaan, ya saya suka aja dengan mereka itu. Misalnya ya karena kecerdasan ya, sehingga itu enaknya kita bisa kerjasama. Sebelum ya, bicara ke kecerdasan, Mas, karena kan kecerdasan ini kan memang gift, artinya pemberian dari Tuhan gitu kan, dari Allah. Nah, ini bagi orang-orang kayak saya nih yang pengen belajar, tapi saya nggak cerdas, bisa dibilang yang nggak cerdas lah ya. Banyak juga orang-orang yang pengen menjadi moderator, pengen jadi host, tidak terlalu cerdas amat, tapi dia pengen belajar gitu kan. Nah, apa yang harus dia lakukan gitu, Mas? Mungkin kita bicara di awal dulu. Apa yang harus mereka lakukan ketika pengen menjadi moderator atau host, itu awal. Dan kedua, berikutnya setelah mereka punya kesempatan, apa yang dilakukan? Kayak Putra itu, jadi talk show itu berlangsung, Putra Nababan ya. Talk show itu berlangsung jam 9. Ya. Biasanya jam 9 kurang seperempat dia datang. Kadang-kadang bikin ketir-ketir juga. Ini orang belum datang nih. Nah, Nah, jadi jam 9 kurang seperempat itu, tapi memang disiplin ya, on time. Turun dari mobil itu, saya udah siap data ya, tor sedikit gitu. Sambil jalan jadi turun dari mobil sambil jalan ke ke meja talk show itu, ini ya. Oke, dia langsung nangkep. Nah, kan susah kalau orang yang tidak memahami. Iya. Susah untuk menangkap itu. Itu udah langsung oke dan jalan gitu loh. Nah, kembali ke pertanyaan Dendi tadi. Gimana cara, sebetulnya semua orang tuh cerdas lah, cuma masalahnya di bidangnya lah macam-macam kan. Nah, untuk talk show ini ya kuncinya banyak baca, banyak gaul, banyak monitor lah, banyak diskusi. Ya. Kalau saya sih lihatnya itu, kalau dia nggak pernah baca ya kayaknya susah juga ya. Terus nggak pernah diskusi kayaknya agak susah ya. Ya. Itu menurut saya. Jadi mestinya semua orang bisa lah, tinggal dia mau nggak belajar gitu aja. Apa yang menjadi ukuran Mas Edi Koko sebuah moderator itu atau standar menurut Mas Edi Koko itu ketika running talk show seperti apa? Selesai acara itu moderator bisa mengakhiri acara dengan semua senang, penonton senang,
narasumber yang lain senang, dan apa namanya, ya karena kita waktu itu diliput hampir semua TV ya mereka senang juga lah dapat informasi kan gitu kan. Nah, Ukurannya senang itu seperti apa sih? ada satu contoh Ketawa-ketawa atau gini, satu masa duduklah, itu topiknya apa ya? Topiknya apa? Kalau nggak salah apa musim berbohong apa ya? Nah, berbohong? apa gitu? Ya, itu yang hadir doktor itu apa Daniel Speringa, Pak Daniel Speringa ya, pengamat Daniel politik Sparingga. yang kemudian jadi Sekarang staf jarang khusus. keluar ya, Pak Daniel Sparingga tuh? Ya, ya saya masih suka ketemu kadang-kadang. Sudah ketemu ya. Nah, jadi kemudian kan jadi staf khusus presiden Oh iya, bidang politik. SBY ya. Zaman SBY. Nah, saya undang dan hadir juga waktu itu ada Ray Rangkuti. Ray Rangkuti. Jadi Ray Rangkuti dari apa itu, dari pengamat lah ya. Itu apa ya, take off pertama itu, wah kenceng tuh, tegang, nggak begitu, kenceng sekali. Itu sampai saya jadi nggak enak juga. Sepertinya ya, wah ini ya tentu Pak Daniel mengeluarkan argumennya, Ray Rangkuti menyampaikan pandangannya kan gitu kan. Wah, itu menit pertama lah, menit awal, belum ada 10 menit itu. Nah, saya bisik sama Latif, moderatornya. Latif ini mesti dibawa apa namanya, imbang apa ya inilah. Nah, terus ya Latif berhasil dan selesai itu kita makan sama. Ray Rangkuti, Pak Daniel, siapa lagi ya? Lupa, saya 4 orang atau 3 orang. Nah, kami makan bersama. Sampai sekarang itu Pak Daniel kalau ketemu saya ingat itu. Masih ingat ya talkshow itu? Masih ingat, dan kami ternyata di ending bisa makan bersama, kata gitu kan. Kata Pak Daniel. Nah, saya kalau ketemu juga dia berkisah yang padahal sering tampil juga di acara kita. Ya. Sering di talkshow, tapi paling membekas kayaknya itu. Dan saya juga sebagai produser juga agak, wah ini kok keras sekali begini ya. Wah, di awal ya. Tapi akhirnya ya berhasil dengan landing dengan selamat lah. Everyone happy. Masih di yang terakhir nih di sesi ini. Ya. Menarik ini. Tadi kan obrolan terakhir ini kan mood talkshow itu pertama di awal-awal sudah terangkat. Nah itu gimana caranya? Piye caranya Mas? Ngangkat mood narasumber biar dari awal itu sudah kelihatan wah rame gitu. Itu biasanya kita diskusi sama moderator. Oh. Ya. Oke. Ada moderator yang nggak harus diajak diskusi, tapi ada juga sekali yang, nah ini kayaknya harus diangkat dulu nih, saya bilang gitu. Karena topiknya yang panas tuh ini, saya bilang gitu. Jadi, oh gitu, kalau gitu ini dulu bicara, nah gitu. Jadi karakternya, biar dia yang bicara dulu, gitu. Jadi apa ya? Ya ini permainan lah. Sebetulnya cuma permainan kata saja yang apa ya? Dan tentu itu harus dipiloti oleh orang yang ya paham. Yang paham. Jadi kalau pesawat dipilotin
Intinya kalau paham itu enak ya, mau derek kemana aja. Gitu Mas Edi ya? Ya, betul. Betul. Baik. Semua, jadi kita harus memahami semua. Termasuk karakter narasumber itu kita harus paham juga. Jadi misalnya, oh ini harus bicara ini, tapi wah ini kok kayaknya anteng ya. Oh, undang Bang Ruhut, gitu kan? Eh. Nah, rame karena talk show itu harus hidup. Oh iya betul. Kalau dia nggak hidup, nggak, orang males dengerin Nah, juga. tinggal ya. Nonton juga. Nah, kalau kita memang harus ngundang, kita perlu ngundang si A karena dia menguasai, atau dia kubunya si ini gitu kan, kubunya yang kita bahas. Nah, tapi begitu kita dapatnya kok ini ya, karakter ngomongnya begini, oh kita perlu yang model Bang Rufut ini kan gitu. Jadi talk show harus rame, harus hidup, gitu. Itulah kira-kira Den. Sepakat itu, kalau talk show harus hidup. Permasalahannya gimana menghidupkannya? Itu dia. Itu ya harus ada moderator sama produser yang klik gitu ya. Ya, kerjasama itu harus. Jadi nggak bisa. Saya perhatikan kalau talk show sudah jalan, produsernya nggak tahu di mana. Gitu. Saya itu kalau begitu talk show jalan, ketir-ketir terus, minum aja nggak sampai selesai acara, gitu. Karena tegang. Belum lagi menjawab harus menampung pertanyaan-pertanyaan floor kan. Ya. Itu juga harus ini. Karena kita sudah mengundang narasumber. Kalau buat saya ya, kita udah mengundang narasumber, kita harus jaga dia juga. Jangan sampai kita undang untuk kita gebukin, itu nggak benar juga. Gitu. Ya. Jadi ya kita undang, kita tanya dengan kritis, tapi tetap dia nyaman. Gitu loh. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Buat saya loh, yang pasti moderator harus disiplin, harus punya wibawa, dia harus meng-cut ketika ada narasumber yang ngomong ngelantur dari topik dan mulai ke arah fisik, itu harus dijaga. Jangan sampai perdebatan soal argumentasi itu bagus. Baik. Tapi kalau sudah ke arah fisik terus itu nggak baik. Ya. Itu harus dijaga. Nah, itu gimana caranya nge-cut supaya narasumber juga merasa nyaman, terus tetap enak didengar, tetap enak ditonton, gitu kan Mas? Nah, biasanya saya suka kasih kode untuk cut. Jadi ketika nanti urusan si moderator, kapan timing yang kapan waktu yang tepat itu ketika bicara si bicara si narasumber kan mulai menurun gitu kan, mau pindah ke atau cut di situ. Jadi jangan ngomong lagi di tengah di cut aja, tapi begitu dia menurun, mau masuk lagi ke cut di situ. Itu akan pasti cantik. Sekarang kan banyak nih orang nih kalau kita lihat moderator atau host, tahan dulu di situ Pak ya. Kita akan kembali lagi setelah break, atau jangan dihabisin semuanya. Kita akan masih ada beberapa segmen. Nah, kayak gitu tuh sopan nggak sih, atau enak nggak sih sebenarnya, Mas? Atau ada cara lain? Sebetulnya sih namanya talk show ya sopan saja, tinggal sebetulnya bukan soal sopan nggak sopan. Enak nggak nge-cut-nya itu. Waktu dia ngomong terus di-cut gitu tuh nggak selesai nggak tuntas. Putusnya gitu nggak? Ya putusnya itu. Nah di situ sebetulnya bukan soal enak nggak enak, karena kesepakatan moderator punya kuasa kan. Ya. Jadi, nah itu juga jam terbang moderator juga bisa kelihatan dari situ. Kapan dia meng-cut, kapan. Nah, awalnya ya
ya kayak beberapa moderator cut saya bilang gitu kan, sudah kasih tanda enggak dia cut saya bilang. Nah jadi ada yang belum paham gitu, belum nyaman, tapi kalau yang udah ini kata aja dia sebentar Pak, ya itu dengan cara dia lah. Baik, Mas Edi, ini pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen menjadi moderator atau host apa nih? Terakhir. Ya intinya sih apa? Kalau saya mungkin nggak bisa ya ngomongnya gagap, gitu. Kedua, ya nggak pede Tapi juga lah. jagoan produser kan? Itu beda. Pengalaman aja lah, jagoan sih nggak. Masih banyak produser yang Cuma saya memang ya pengalaman betul. Apa yang saya ceritakan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan buku. Mereka yang mau jadi moderator, ya belajar ngomong yang bagus, bisa ditangkap dengan mudah oleh narasumber, jangan seperti saya belepotan begini. Kedua banyak baca, banyak kuasai masalah, banyak paham tentang banyak hal, dan menurut saya sih diskusi dengan banyak pihak itu penting Membantu loh, ya. Sangat membantu, karena dengan diskusi kita dapat masukan-masukan yang itu juga bisa bahan untuk dilempar ke forum gitu loh. Baik. Itu kira-kira. Semoga Anda tidak bosan dengan obrolan kita yang panjang lebar ini. Tapi yang jelas ada banyak hal yang kita coba sampaikan ke Anda supaya ketika menjadi moderator, menjadi host ini, kita bisa belajar dari seorang produser yang sudah sukses mengorbitkan banyak moderator dan host kondang sampai sekarang, yaitu Mas Edi Koko. Tapi di sisi lain Mas Edi Koko ini juga punya banyak kemampuan atau pengalaman yang bisa di-share ke kita, cuman nggak akan habis dalam waktu 1 jam atau bahkan sehari gitu ya, nggak akan habis, karena banyak banget. Nah, salah satu yang menarik adalah bagaimana mengundang narasumber yang terkenal, sekelas menteri, atau membujuk seorang presiden untuk mau membuat acara bersama kita. Ini nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Oke Mas Edi, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Den. Sampai ketemu lagi di tema lain waktu. Sukses Terima kasih Mas. Den. Sehat terus. Sama-sama Den.